Untuk kedepannya prospek kerjanya apa sih buat akuntansi? Banyak kalau akuntansi walaupun katanya bakal digantikan oleh teknologi. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman semua yang nonton video ini. Perkenalkan, di sini aku namanya Made Indra. Aku dari jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro angkatan 2018. Yang mana berarti aku semester ke-6 dari akuntansi ini. Aku asal dari Bekasi dan berarti aku ngerantau kalau misalnya mau ke Semarang gitu ya. Dulu pada saat maba, pada saat aku SMA, aku masuknya lewat jurusan SBMPTN. Nggak tahu deh kalau sekarang tuh jurusan tes namanya masih SBMPTN atau enggak, soal aku udah merhatiin. Tapi karena itu kan tiap tahun pasti beda-beda sistemnya, nggak tahu deh kalau sekarang gitu. Itu kan semangat deh buat pejuang-pejuang PTN gitu ya. Alasan aku dulu, aku kenapa sih milih akuntansi? Padahal basic aku dulunya itu IPA. Basic aku IPA. Terus aku pindah ke IPS. Dan itu berawal pada saat aku kelas 11. Dimana dulu aku ada namanya lintas minat. Dan kebetulan aku lintas minat ekonomi. Di ekonomi itu pokoknya belajar tentang ekonomi Indonesia, sejarahnya, ilmu ekonomi, pengertiannya, hingga ada kalanya saat belajar akuntansi. Dan kebetulan saat itu ada pelajaran akuntansi dan aku tertarik lah pada pandangan pertama buat ke akuntansi gitu ya. Dan kenapa sih nggak ilmu ekonomi aja? Atau mungkin pada saat itu aku lagi pengen hitung-hitungan, soalnya waktu itu ada belajar jurnal dan sebagainya gitu. Dan kalau jurusan akuntansi Undip sendiri, akreditasinya adalah A. Pokoknya kalau akuntansi kayaknya kata-kata di setiap univ itu juga bagus ya, soalnya ada yang bilang juga kalau akuntansi itu ibarat kata kedokterannya di IPS gitu. Pokoknya banyak lah kata-kata, tapi bagus lah kok kalau misalnya di setiap univ itu akuntansi kata-kata bagus. Nah, kalau misalnya mungkin aku sedikit berbagi cerita lah tentang kehidupan aku selama kuliah di Undip ini gitu. Kalau misalnya biaya hidup itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Cuman kalau misalnya kosan juga pasti relatif dari 500 sampai juta-jutaan tuh ada. Terus kalau buat makan ada yang dari 10.000 sampai ke 20.000, bahkan ada yang hedon sampai 50 sampai 100 itu juga ada. Pokoknya banyak pilihan, tergantung kita juga mau gimana mengatur keuangannya, apakah mungkin sisa banyak atau enggak, itu tergantung pilihan kita masing-masing sih. Cuman basicnya kalau misalnya sehari itu mungkin habis 50 sampai 100 itu yang normal-normal. Cuma kalau misalnya mau nongkrong, mau ngopi, mau jajan yang hedon-hedon mungkin ya bisa sampai 100-an lah lebih gitu ya. Tergantung kita juga, kita main uangnya gimana, bagus apa enggak gitu. Pokoknya selama aku kuliah di akuntansi Undip, materi kuliah yang didapatkan selama itu bervariasi ya. Mungkin dari awal mungkin dikenalkan dulu nih pengantar akuntansinya gimana, terus ada sangkut pautnya juga ke manajemen, terus ada juga ke wirausahaan, terus ada juga ke pajak, ke akuntansi biaya dan sebagainya. Itu banyak banget pilihan-pilihan yang didapat di selama aku kuliah di akuntansi Undip ini. Kalau buat nilainya, nilai itu tergantung ya kemauan dan kemampuan kita. Dan juga ada faktor ketiganya yaitu dosen. Kalau dosen juga pasti ada yang ngasih nilainya enak, ada yang ngasih sulit, ada yang ngasih sehingga mahasiswa itu butuh effort banget lah buat dapat nilai A lah gitu. Kalau dia di Undip sendiri tuh nilainya cuma A, B, C, D, E, nggak ada yang A+, nggak ada yang A doang, nggak ada yang admin gitu, nggak ada, pokoknya A, B, C, D doang. Dan kalau nilai ya tergantung kemauan kita apakah mau effort lebih sehingga dapat nilai yang bagus. Tapi yang paling penting selama aku kuliah di akuntansi Undip, walaupun dosennya terbilang
ada yang killer juga, tapi kalau misalnya kita menunjukkan seberapa pintar kita, seberapa niatnya kita untuk belajar, itu pasti dikasih nilai yang pasti bagus lah, sesuai lah sama kemampuan kita pokoknya. Sekarang aku semester 6. Semester 6 itu waktu dimulainya pemilihan peminatan. Kalau pemilihan peminatan sendiri di akuntansi, Undip itu ada auditing, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemerintahan, akuntansi manajemen, dan akuntansi perpajakan. Cuman yang paling dominan di sini adalah akuntansi manajemen, auditing, dan juga akuntansi pemerintahan. Itu paling dominan 3 itu. Sisanya ada yang minat, cuman karena terlalu sedikit jadinya tidak dibuka peminatan itu. Dan pokoknya peminatan itu dari semester 6 lanjut ke semester ke-7. Kalau buat gambaran skripsinya, diusahakan kalau saran dari univnya itu sendiri adalah sesuai dengan peminatan yang kita pilih. Dan itu bisa dimulai pada saat semester sekarang nih, aku semester 6 udah bisa mulai nyicil lah bab 1, bab 2, terus masih judul gitu-gitu. Terus semester ke-7 baru mulai penelitiannya, terus kesimpulannya, sehingga tahun depan tuh bisa lulus dengan baik gitu kan. Untuk kedepannya prospek kerjanya apa sih buat akuntansi? Banyak. Kalau akuntansi walaupun katanya bakal digantikan oleh teknologi, itu sebenarnya ada benernya juga. Cuman di satu sisi kita sebagai manusia pasti bakal lebih pinter lah dibandingkan dengan robot, karena manusia juga punya pikiran. Robot kan ya gitu-gitu aja. Dan sebenarnya manusia dengan robot itu bisa saling berdampingan sesuai, ya kita bisa nggak sih mengembangkan diri kita untuk mempelajari teknologi yang baru gitu sih tantangannya. Terus kalau prospek kerjanya itu banyak banget. Pertama bisa jadi dosen, pastinya setiap itu pasti bisa jadi dosen, bisa jadi akuntan publik, bisa jadi auditor internal, bisa jadi analyst, baik itu kayak supply chain management, terus financial analyst, bisa jadi akuntan juga, bisa kerja di pemerintahan seperti OJK, BUMN, perpajakan, itu banyak banget pilihan. Dan juga bisa juga berwirausaha. Cuman kalau wirausaha sendiri, kalau di Undip kayaknya sih katanya yang aku dengar dari fakultas lain, itu kewirausahaan nggak cuma dipelajarin di fakultas ekonomi, tapi bisa di fakultas peternakan, perikanan, dan sebagainya. Itu katanya udah mulai merambat-rambat ke sana gitu. Mungkin yang bisa aku ceritain selama aku kuliah di sini kesannya, kesan selama aku kuliah di jurusan akuntansi ini, ya walaupun 1 tahun belakangan ini online ya, itu pengalaman juga pasti kan ya dikit gitu kan, soalnya kan karena terbatas gitu kan, interaksi antar teman juga terbatas. Jadi ya seru-seru aja lah selama 2 tahun di awal. Pokoknya saran aku, carilah teman sebanyak-banyaknya, carilah teman dekat juga, sahabat dekat, karena yang paling penting selama kuliah adalah sahabat dekat. Karena ada kalanya kita punya teman untuk di organisasi, teman di kepanitiaan, teman sibuk kuliah, teman belajar, itu ada. Cuman lebih enak lagi kalau misalnya kita punya sahabat yang bisa semuanya, sehingga setiap waktu kita bisa menghabiskan waktu berdua, bersama-sama, dan sebagainya. Itu bakal jadi pengalaman yang bagus juga sih. Terus ya seru lah kalau buat kesan selama kuliah di akuntansi ini, karena teman-temannya nggak cuma dari Jakarta doang, nggak cuma dari Semarang doang, pokoknya ada di segala satu Indonesia tuh berkumpul bisa di Undip ini. Kalau yang terakhir dari aku, pesan aku buat teman-teman yang ingin masuk jurusan akuntansi, ya semangat lah pokoknya. Semangat banget buat pejuang PTN yang tahun berikutnya. Yang namanya akuntansi itu bisa siapa aja yang dapat, yang IPS. Lawan kalian tuh bukan cuman IPS doang, tapi bisa anak IPA juga bisa menjadi lawan. Yang IPA pasti harusnya udah bisa ngeh lah kalau misalnya lawan kalian tuh nggak cuma anak IPA doang, tapi kalau misalnya kalian masuk ke jurusan yang ada IPS-nya,
ya lawan kalian pasti tentu anak IPS gitu kan, pasti ya lebih lebih apa ya, lebih banyak belajar lah selama SMA, karena SMA IPS kan 3 tahun, kalian yang IPA mungkin setahun gitu kan, berarti ada sesuatu yang mesti dikejar lah buat teman-teman semuanya gitu. Pokoknya selama kalian ada mau niat pasti ada jalan kok, gitu sih. Pokoknya semangat lah. Kalau misalnya gagal pun itu bukan berarti perjuangan kalian sampai di sini aja, masih banyak pilihan yang mungkin bisa jadi pilihan terbaik buat kalian di samping jurusan yang kalian mau gitu. Pokoknya semangat buat semuanya. Jangan lupa untuk menikmati prosesnya, karena proses adalah ya tempat di mana kita bisa berkembang, tempat di mana kita bisa mengetahui jalan kita, sehingga apa yang akan kita capai ke depannya itu bakal menjadi sesuatu yang berharga buat kita gitu, karena itu hasil dari segala proses yang udah kita lewatin semuanya. Semangat, jangan lupa juga buat berdoa. Pokoknya yang terakhir, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, karena COVID juga masih tetap ada ya. Semoga ini semua cepat kelar. Ya, pesan dari aku, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga patuhi protokol kesehatan gitu ya. Terima kasih buat teman-teman.